Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kali ini kita akan mengupdate ya pelaporan yang dilakukan Pendeta MYM di Polres atau Polda Jawa Timur. Menurut informasinya terkait dengan kasus penghinaan yang dilakukan oleh Julius Setiadi HMC. Nah, ini ada update-nya bahwa ternyata sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya akan ada panggilan resmi kepada Julius HMC. Jikalau dia tidak memenuhi panggilan dari Polda tersebut, dari kepolisian tersebut, maka pihak kepolisian sampai 3 kali ya, maka pihak kepolisian akan menjemput paksa dia. Ya, jadi sudah waktunya bagi Julius HMC untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukannya. Sebetulnya ya perlu Anda ketahui semua teman-teman bahwa kalaupun nanti pada akhirnya Julius HMC sampai ke persidangan dan divonis, itu bukan maksud balas dendam atau kebencian kami kepada Julius HMC. Tetapi itu adalah pembelajaran kepada apologet semuanya ya, pendebat semuanya baik dari Kristen dan Muslim, supaya tidak melakukan sesuatu sampai di luar batas seperti yang dilakukan oleh Julius HMC ini. Ya. Jadi itu, kalaupun kita mau berdebat, berapologetlah dengan cerdas. Jangan menghujat ya. Dan juga jangan baper, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapar. Makan dong kalau lapar. Oke, teman-teman, kita saksikan video dari sang debater ini yang memberikan informasi terupdate kepada kita terkait pelaporan Pendeta MYM terhadap Julius HMC. Oke, salam Maranatha. Ya, salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Maaf ya kawan-kawannya, ini udah hampir jam 10, baru saya live dan menghubungi kalian semua. Kenapa? Karena saya besok ujian, jadi belajar. Saya jadi kembali anak cencen kawan, cencen. Kalau di kami bilang cencen apa dia. Jadi anak muda lagi harus belajar lagi karena mau ujian kan begitu kan. Ya enggak apa-apalah kawan. Saya terlambat sedikit lah sama kalian yang. Nah, kawan-kawan, saya kan sambil bekerja tadi mengerjakan tugas-tugas. Saya dengar si Pak MYM berbicara ya. Di situ saya lihat beliau begitu semangat, patut diacungi jempol, kesemangatan beliau ya. Cuman nanti kita bahas satu yang beliau kurang paham. Beliau masih lugu sekali dan mungkin inilah kasus pertama yang beliau tangani ya. Kita dengar dulu kawan apa yang disampaikan beliau kepada khalayak ramai mengenai kasus si Julius. Judulnya kasus Julius Mangkrak, tunggu dulu simak ini. Seperti itu. Dan terima ini ya, saudara ya. Nah, isinya apa? Pemberitahuan kepada saya apa-apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya. Nah, mereka di sini kawan, beliau sudah mengatakan apa-apa yang dilakukan penyidik selanjutnya. Takutnya saya bukan penyidik, tapi penyelidik. Beda penyidik, beda penyelidik. Kalau masih lidik, itu tidak bisa namanya penyidik. Masih penyelidik ya, diselidiki. Tapi kalau sudah sidik, baru penyidik namanya. Nah, kalau sidik sudah penyidikannya sidik, lidik. Oh, lidik, sidik ya. Kalau sudah sidik harus terbit SP2HP. Surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Penyidikan, bukan penyelidikan lagi, penyidikannya.
Khawatirnya saya, Pak MIM kurang jeli dalam hal ini. Sehingga ya saya kurang paham. Nanti kita lihat dulu ya. Karena dia juga menyinggung penyidikan. Beritahukan di sini, saudara. Ada poin-poin yang mereka Coba kasih kulihat ya. tahu di sini. Oh, cepat sekali. Ya, saya mungkin membaca ya. Poin yang ketiga saja saya langsung ya. Ada beberapa poin di sini, saudara. Nah, ini poin yang ketiga. Rencana kegiatan penyelidikan akan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu selanjutnya. Oh, saya nggak ngerti nih. Rencana penyelidikan. Lidik masih kawannya, tapi oleh penyidik. Ya sudahlah, biar aja lah. Itu mungkin yang ada di situ ya itulah dulu. Adalah sebagai berikut. Melakukan pemeriksaan dan profiling terhadap nomor handphone sekian. Ya, itu nomor handphone yang diduga milik Julius ya. Ya. Bahwa dikatakan melakukan profiling. Kalau misalnya teknologi daripada kepolisian itu sudah canggih, gak rumit kawan. YouTube dia kan masih hidup. YouTube-nya itu aja buru tangkap itu di mana dia. Kalau HP dia dibuangnya itu digantinya dari tadi mana-mana dibuatnya ya. Kalau nomor dari gantinya. Tapi kalau menangkap dia itu nggak rumit kok. Dia di Jakarta, gampang saja. Saya kasih nomor seseorang misalnya. Orang itu bisa diajak untuk ke tempat dia, menangkap dia. Gak rumit. Cari saja hand celebes. Cari aja si apa itu namanya itu. Orang-orang ZCC lah. Mereka sering ketemu kok. Ya lihat-lihat saja. Polisi udah tahu lah itu. Gak mungkin kita mengajari ikan berenang ya. Kalau hanya itu profiling segala macam. Kalau udah dimatikan HP-nya apa yang mau di-profiling ya. Kalau butuh KTP-nya bilang sama aku. Tak KI ya kan. Alamatnya di Medan, tahu aku. Itu ada rumah saudara apa rumah dia tinggal di Medan, bukan di jalan apa kemarin ya. Apa namanya itu ya? Kompleks yang kemarin itu dia udah pindah lagi. Kalau sesuai KTP-nya alamatnya enggak di situ ya. Tapi ya sudahlah ya. Kalau saya hanya ketawa saja. GP, Gracia Pelo, enggak menunggu bulan-bulan, enggak menunggu berhari-hari tep, datang pagi, datang siang, datang malam, angkat selesai jadi barang tuh. Enggak menunggu ahli, enggak menunggu ini, menunggu itu, aduh kelamaan. Rudi Simamora, ya tanggal 6 masuk, tanggal 7 sudah tangkap, langsung gol. Enggak nunggu berhari-hari. Harusnya mereka malu kawan, tapi kan di Indonesia budaya malu enggak ada. Kenapa Indonesia tak maju-maju? Karena budaya malu enggak ada. Enggak main di Indonesia budaya malu. Harusnya sebagai aparatur negara harus bisa berdiri tegak, sama di dalam kedudukannya, baik mayoritas maupun minoritas, sama perlakuannya. Tapi apa yang terjadi, kita nggak punya budaya malu. Apalagi Polda Jawa Timur. Di tempat yang sama, untuk kasus yang sama, UU ITE. Orang yang berbeda, yang satu mayoritas, yang satu minoritas, perlakuannya beda. Beda kawan. Di Kota Medan juga begitu kejadiannya. Di Polda yang sama, memang satu di Poltabes, satu di Polda, tapi kan masih di kekuasaan Polda. Untuk undang-undang ITE juga sama, tapi perlakuannya berbeda. Harusnya kita punya budaya malu. Kenapa Jepang itu maju? Begitu dilihat seperti ini orang tuh mundur kawan. Kalau di kita enggak, santai aja, santai baik. Kita yang punya kuasa. Orang itu menjerit biar saja menjerit, bodoh amat. Si amat aja enggak bodoh. Paham ya? Maka negara kita ini kan sulit maju kawan. Karena kita enggak ada budaya malu. Malah senang. Aduh. Syanu sekarang sudah diambil dari kantornya Jawa Timur kemarinnya. Beberapa bundel kantor gubernur begini segala macam. Kalau di Jepang, kalau sampai masuk petugas ke kantor kita punya budaya malu, mundur. Umumkan, saya mundur.
Kalau di kita enggak, malah ditangkap melambai. Koruptor melambai kawan. Senyum, hei, 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 hei. Sebagai rompi dia. Gratis rompinya. Ya apa mau kita bilang kawan. Budaya malu memang belum kita miliki. Ya kita lanjutkan lagi ya. Yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kedua, melakukan pemeriksaan dan profiling terhadap nomor handphone 081 sekian 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 sekian. Ada 2 nomor handphone ini ya di situ ya. Lalu ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Itu butuh waktu kan? Mereka kan polisi harus mendatangkan saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Ya. Kenapa polisi butuh waktu memanggil saksi ahli bahasa dan ahli agama? Di Medan hari itu juga dipanggil saksi ahli agama dan saksi ahli ahli IT, dipanggil juga saksi ahli bahasa. Nggak perlu nunggu lama. Tinggal angkat telepon, datang, semua itu datang sendiri. Hei, ini sudah ada nih orang menghina nih. Nah, datang kalian. Datang. Kalau orang Kristen, saksi ahli agama kan agama Kristen. Ditelepon orang Kristen, Pak Pendeta bisa nggak datang sebagai ahli? Aduh, saya sibuk sekali, Bah. Saya mau ke sana dulu berkhotbah, saya mau ke sini doktor teologi misalnya. Aduh, saya mau ke sana mengajar gini-gini. Atau memang belum ada panggilan, saya nggak tahu. Tapi kalau mereka, aduh sudahlah kalau ku baca pembelaan polisi, Poltabes Kota Medan kawan, terhadap pra-peradilan itu geli aku lihatnya. Ku patahkan sebentar itu kawan, geli aku. Tapi karena pengacaranya kemarin bobrok, kelahi-kelahi, nggak main lah. Sebentar ku patahkan itu. Aduh. Jam 1 subuh. Ditetapkan dia SPDP naik jam 1 subuh kawan. Kan luar biasa. Meningkat penetapan tersangka. Jam 3 keluar surat penangkapan. Luar biasa. Jam 4 ditangkap. Hanya berapa jam. Sementara si Julius berbulan-bulan. Abang tak pulang-pulang. Gak malu, gak tahu malu. Kita gak tahu malu. Kalau kita punya muka malu, mundur. Wah kok masalah gini saja sepele kok harus mundur. Hei contoh Jepang itu. Kita tidak ada budaya malu, gak ada. Karena kebiasaan kita memang gak tahu malu. Gak tahu malu kawan. Wah, dibuat situ. Dimasuki kantor gubernur. Wah diambil berkas ini, ditemukan ini. Gak mundur. Kan saya belum terbukti katanya. Kalau Jepang, malu itu kawan. Aduh, sudah masuk ke kantor aku. Udahlah, demi kehormatan. Kita nggak punya kehormatan. Di tempat yang sama, kasus pasalnya yang sama. Orangnya berbeda, perlakuannya berbeda. Nggak ngerti ya kawan, nggak tahu malu. Kasihan aku melihat Pak Pendeta ini kawan. Aduh, sudahlah. Kasihan. Oh, itu bicara tingkat oknum. Hei bro, yang bertugas memang oknum. Tapi yang memerintah oknum juga. Terus menaikkan itu oknum juga. Kan atas nama institusi bro. Tempatnya sama. Kan institusinya ada kesatuannya itu. Tempatnya sama, ada 2 orang yang dilaporkan. Kasusnya sama, Undang-Undang ITE. Cuman orangnya berbeda. Objeknya berbeda, hanya subjeknya berbeda. Objeknya juga berbeda, tapi undangnya sama. Yang satu dalam tempo sekian jam, sekian hari, langsung jadi tertangkap. Yang satu udah berbulan-bulan, abang tak pulang-pulang. Lawak-lawakan kawan. Mau jadi apa kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, tidak tahu. Gak mau tahu. Orang ini gak mau tahu. Ya kita puji Tuhan lah orang Kristen sih gak mau buat halal darah. Karena kita percaya ada Tuhan. Lawanmu Tuhan kita bilangnya. Kalau mereka enggak, seolah-olah Tuhan itu enggak ada fungsi, enggak punya kuasa. Sehingga haruslah orang ini setiap kelompok halal darah ini itu. Kalau kita enggak, karena kita merasa punya Tuhan, Tuhan yang menghukum kau. Kalau Pak MYM melaporkan ya biarin, itu kan duniawinya. Tapi Pak MYM kan enggak maksa-maksa. Enggak ada Pak MYM yang bilang halal darah Julius, enggak ada. Enggak ada dibilang MYM begitu doh.
Nggak ada kawan. Ya, kita lanjutkan. Kecuali kalau mau caranya main tangkap ya, ya mau hari ini ada saksi ahli bahasa atau agama pun bisa kan. Ya, ini yang saya kritisi ya. Kalau Kristen yang membuat penistaan itu langsung ditangkap kan saksi ahli. Ya benar. Langsung ditangkap Pak. Nggak ada cerita. Saksi ahli belum ditanya pun ditulis. Nanti itu udah ditanya. Aku lihat kasus Rudy anak Batak. Jam berapa orang itu melapor? Jam berapa memanggil saksi ahli? Apa saksi ahli langsung datang ke situ? Kan tidak. Dia masih mengajar di kampus. Kalau ahli kawan, kalau dijemput dari kampus harus ada surat tugas. Ingat kalian kasus Sambo tadi Pak kemarin itu kan? Dipanggil ahlinya di dalam persidangan. Apa yang terjadi kawan? Kan ditanyai dia situ, mana surat tugas kau dari kampus? Karena dia doktor. Nah oke. Sekarang ahli ini mau ditanyai. Dipanggil ke kantor atau jemput bola? Oke jemput bola. Jam berapa kawan ini melapor? Buka kantor jam 8. Buatlah dia melapor jam 8. Kan gitu. Diperiksa ketak-ketik. Saya pernah diperiksa. Masuknya jam 8, pulangnya jam 2. Jam berapa ahli dicari? Apakah ahli itu langsung ada di tempat? Oke ada di tempat. Tentu dia dari Medan padat kali kawan. Bisa 1 jam sampai di situ. Aduh sudahlah di luar nalar semua terbang semua. Semua orang bisa terbang di Medan itu, kota Medan. Sudah saya lihat itu jawaban mereka. Kapan waktu saya buka kepada kalian. Kayak Superman semua bisa terbang. Gak ngerti kawan. Yang anehnya, bisa-bisanya mereka membuat jawaban pra-peradilan seperti itu. Sementara komandannya saja gak tahu ditangkap kapan tanggal berapa. Dia bilang minggu subuh. Sudah menjelang Senin, tanggal 7, tanggal 6 katanya. Kan lucu. Apa dia tidak menekan itu surat? Dari situ aja kan sudah jelas. Aduh, putarkan kesaksiannya itu di Tribun Medan. Ditangkap sekitar hari Minggu tanggal 6, subuh menjelang Senin. Senin udah 7. Kelawak kawan. Sementara itu sudah keluar surat kan beliau yang neken. Atas sepengetahuan beliau mana bisa kawan. Kalau nggak tahu komandan, bos. Tapi sudahlah. Di kita ini budaya malu tuh nggak ada. Ya sampai kapan Indonesia gini-gini saja. Coba orang semua punya budaya malu. Mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Ya. Tapi kita memang itulah budaya malu nggak ada. Malah ditangkap korupsi malah melambai-lambai. Hello. Ya tenang saja. Kalau di Jepang, udahlah di Korea Utara udah gemetar keringat dingin itu. Karena akan ditembak mati lagi. Kalau di kita kena ringan, 2 tahun potong masa tahanan. Dipotong-potong, diskon. Kalau di sana nggak ada 1 hari tembak mati langsung di hadapan orang banyak. Selesai. Jadi orang takut korupsi. Tapi sudahlah. Indonesia tanah air beta. Pun langsung dinaikkan kan begitu ya, langsung cepat status dinaikkan jadi tersangka. Nah bagi saya ini memang ketidakadilan. Tetapi kan dari awal saya sudah mengatakan saya tidak mau pakai cara seperti itu. Karena bagi saya itu unprocedural, itu tidak prosedural itu. Ya, dan ini yang sekarang berjalan. Ini cara biasa yang memang lumrah dan umum dan itu yang saya mau. Ya. Jadi polisi ini tanggal 13 Desember suratnya ya. Mereka mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli bahasa dan saksi ahli agama. Dan saksi ahli ini sudah diperiksa menurut pengacara saya. Ya, pengacara saya puji Tuhan ya, itu Pak Satria ya, dari kantor hukum Yohanes Dipa Wijaya di Surabaya. Itu sangat proaktif ya. Jadi menurut apa yang dikatakan pengacara saya, bahwa saksi ahli bahasa dan saksi ahli, ya pokoknya saksi ahli itu sudah diperiksa katanya. Sudah diperiksa, ya. Ya, saya lanjut ini saudara ya.
Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank Syariah Indonesia BSI. Ya. Kawan-kawan, ada beberapa poin yang di situ yang mau saya ungkapkan sama kalian. Itu tanggal 13 Desember. Ditulis. Karena dia di Kota Malang, mungkin Pak MYM menerima tanggal 15 atau 17 lah. Agak lama kita buat. Sudah. SP2HP itu setiap 2 minggu atau sekali sebulan harus diserahkan. Paham ya? Pak MYM berkata nanti dalam video itu dia bisa mempunyai akses telepon penyidik. Itu memang begitu. Kan ketika kita sudah mulai dilidik, itu kan ditulis di situ. Dapat menghubungi ini ditulis namanya di situ. Nomor HP-nya juga di situ. Dibilang di situ untuk mempercepat. Di tempat kami kawan, 4 tahun aku memburu penjahat. 4 tahun, kasusnya remeh-temeh. Tapi karena dia punya faktor X, sampai 4 tahun, tidak tahu malu. Memang aku bilang tidak tahu malu, apalagi oknum. Ya oknum. Contoh, dia ditangguhkan penahanannya. Apakah itu oknum yang menekan? Kan tidak. Dia menekan atas nama institusi. Memang orang yang menekan. Apa bisa tanpa stempel itu diteken? Nggak bisa. Begitu dibubuhkan stempel itu sudah bicara tentang institusi kawan. Sudah. Ditangguhkan penahanan kawan ini karena sakit. Sekarang sudah mau dieksekusi. Yang tadi sakit berat itu bisa lari. Tidak tampak sampai sekarang tak kemana. Dan lucunya jaksa malah minta tolong. Tolong kalau nanti saya buat apanya. WA-nya. Kasih pidung minta tolong sama pengacara saya. Tolong dulu kalau bisa carikanlah dia. Ya goblok aku bilang. Gimana negara kita ini mau maju? Datanglah pengacara saya bilang coba cek dulu pakaian bapak, seragam bapak lah. Woi sekarang harus begitu ngomong kawan. Tidak usah takut lah. Ya. Kalau kita biarkan negara kita akan makin terpuruk seperti ini. Iya. Ngeri kawan udahlah. Aduh. 4 tahun saya mengejar. Itulah prosedural. Padahal itu 3 bulan pun 4 bulan selesai kasus. Tidak rumit. Sekarang Pak MYM bicara. Akan dilihat apa rekening bank. Kalau tingkat penyelidikan tidak bisa Pak MYM. Ada undang-undang kerahasiaan bank atau perbankan. Naikkan dulu status penyidikan. Status penyidikan pun kayak saya yang di sini harus orangnya dibawa ke bank untuk meminta semua data-data. Tetapkan dia tersangka, tahan. Kalau sudah ditahan, ada kurungan badan. Baru bank bisa dibuka. Itu pun belum bisa juga, harus ada persetujuan dari pengadilan. Maka harus dinaikkanlah. Kalau saya dulu dikatakan, harus bintang 3 menaikkan. Tahiyan tenda. Padahal ada kuliah orang datangnya ke situ langsung bawa surat tugas diminta di print. Tapi memang itulah. Kalau kau miskin, kau jadi bodoh. Harusnya tidak prosedural dibuat jadi prosedural. Kenapa? Karena kau miskin tidak tahu hukum takut. Begitu dibilang tolong kau ini kau printkan. Kalau orang kaya ada pengacara tolong print. Oh enggak. Statusnya masih penyelidikan kok. Tak bisa. Paham ya? Itulah kenapa selalu dibilang tidak melawan yang miskin sama yang kaya kalau urusan hukum. Enggak melawan. Sudahlah kawan, banyak kali cerita negara kita ini kadang. Cerita ngalor ngidul, Nina Bobo. Sayalah orang yang tersakiti secara hukum. Saya yakin faktor X, saya bisa menunjukkan faktor X-nya kok. Ya, tapi sudahlah. NKRI harga mati. Ya, saya ulang ya. Melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank Syariah Indonesia BSI sekian atas nama ... Ya. BRI Syariah itu yang sering diposting si Julius atas nama Muhammad Haikal, kan itu kawan. Kalau mengenai si Julius. Ada kok di postingnya. Di setiap video dia Muhammad Haikal. Ya, saya tidak usah baca, soalnya tidak perlu ya. Ini kayaknya memang berkaitan dengan
penyelidikan kasus Julius ya. Kenapa Bank Syariah ini diperiksa ya? Apa namanya, rekening seseorang di Bank Syariah ini diperiksa. Nah, yang kelima, melakukan penelaran terhadap milik akun media HMC News dan Hidayah Mu'alaf Channel. Ya, HMC News karena lambat gerak polisi sudah dihapus. Sudah dihapus. Atau ganti nama, nggak ada lagi. Kemarin udah kita lihat. Pemilik Hidayah Mu'alaf Channel karena banyak subscribernya dia sayang untuk menghapus. Nggak mau dia. Tapi dia selalu berkotek dari situ. Kan lawak jadinya kawan. Penghujat bisa jadi saksi untuk si anak Batak. Makanya jaksa di Pengadilan Negeri Medan jantungan membawa kasus ini ke pengadilan. Jantungan. Kalau menurut praduga saya, disengaja ini lama biar dinaikkan pra peradilan. Pasal penetapan tersangka. Hanya itu cara jaksa. Kalau enggak dibiarkan gitu sampai bebas. Kalau dimasukkan ke pengadilan jantungan, kawan, malu. Luar biasa. Malu. Aduh. Kau tetapkan orang tersangka, alat bukti, barang bukti tak ada yang mengarah sama dia. Contoh lah misalnya, kita tetapkan seorang pembunuh, tapi barang bukti nggak ada yang mengarah sama dia. Alat bukti nggak ada yang mengarah sama dia. Kan kriminalisasi jadinya. Aduh. Nggak tahu lagi, harusnya mundur itu, malulah. Tapi di negara kita nggak ada tahu malu. Kita bisa apa? Aduh, sudahlah. Maunya kita seperti Korea Utara lah ya. Tembak mati semua yang koruptor, yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan. Selesai kawan. Itu yang kelima. Yang keenam, melakukan pengecekan alamat bos becak online, Brocak. Jalan T. Amir Hamzah nomor 51 Medan. Sudah lari dia dari situ Pak. Dia sudah lama lari dari Brocak itu kawan. Kami sudah ke Medan itu tim. Kami tanya tempatnya itu sudah tempat pijat. Tidak tahu entah apa, panti pijat entah apa. Terbuanglah gambar si Julius di tong sampah itu. Kami ambil dan dibuang. Itulah yang pernah kalian lihat fotoku kan. Dia lagi foto mesra dengan bos KTM atau Suzuki ya, TPS atau apa. Ngeri kawan. Sudah lama dia nggak di situ, dikejar-kejar katanya. Kami tanya orang sekitar. Becak itu jadi sistemnya sewa beli kok nggak salah saya. Jadi mereka sudah melunasi, BPKB nggak diserahkan dia. Orang-orang kawan-kawan pendebat muslim contohnya JCC nggak tahu kejadian kelicikan si Julius ini, kebusukannya. Yang dia hisap darah siapa? Sesama muslim. Tukang-tukang becak itu banyak yang muslim, kalau sudah ke sana tim kami. Aduh. Tapi mereka ini nggak tahu, malah mau membela-bela si Julius. Kalau nggak percaya kalian berangkatkan tim JCC satu orang ke Medan. Pergi kalian tanya ke alamat yang dibilang Pak apa ini namanya? Bapak MYM, tanya di sana ada panti pijat itu. Sudah tempat pijat. Tanya, siapa yang punya Brocak ini? Terkenal Julius Setiadi. Kok tutup kantornya? Oh dia lari, semua orang menagih BPKB. Tembak malam dia, aduh. Berapa banyak orang yang menangis di situ meminta BPKB nggak dikasih. Aduh sudahlah. Mulutnya aja manis. Tidak kalian lihat gayanya itu kayak mafia itu, ikat rambut ke atas. Waduh. Bibir licin, memang boleh lah. Dan seterusnya saudara ya. Alamat kantor Brocak, Jalan Yosudarso nomor sekian, Medan dan seterusnya. Nah ini polisi kerja, bukan tidak kerja saudara. Mereka lagi profiling. Karena memang Julius ini sulit dilacak. Ya. Apa sulitnya melacak si Julius? Aduh. Sedang dilakukan profiling. Pak MYM, Julius itu nggak sulit dilacak. Lihat aja dia live sama siapa. Nggak sulit. Masa harus aku pula jadi detektif? Tapi ya sudahlah, kita anggaplah sulit. Dari kemarin ketika Pak MYM melapor, harusnya mereka sudah melacak.
nomor HP itu dan melacak posisinya. Selesai itu. Ya. Tapi teroris saja bisa dicari. Masa orang seperti Julius tidak bisa dicari? Nggak percaya saya. Tapi ya sudahlah, anggaplah dia sudah lari sana lari sini, pindah-pindah. Ya, meskipun sebetulnya kalau mau pakai prinsip main tangkap bisa saja ya kan. Polisi kan punya semua saudara kan. Ya. Polisi ini kan punya semua saudara. Mereka intel sangat bagus ya. Bagaimana melakukan penyelidikan, pengamatan, observasi mereka. Ya, betul Pak. Polisi punya segalanya. Tapi oknum ini Pak, gak punya malu, itu aja aku bilang. Kalau polisi itu semua punya malu, maju kali hukum di Indonesia. Tapi oleh oknum. Sudah tahu orang ini, aduh geser dikit Pak. Nah katanya, geser. Pernah kalian bilang di ghosting, istilah ghost, hantu. Hantu itu adalah apa? Aduh sudahlah. Saya dengar kalau pengacara bicara, wah itu sudah di ghosting, kalau enggak kita ghosting aja katanya. Itu hantu. Hantunya apa? Yang tidak kelihatan. Tapi ada apa? Uang. Aku dengar-dengar bicara ini, apalah ghosting-ghosting ini. Rupanya itulah, aduh. Ngeri ternyata kawan. Siapa lagi nelpon ini? Tunggu dulu sebentar kawan-kawannya. Halo. Ya, kawan-kawan ya itu lanjut dulu. Sangat hebat ya. Tapi kan kita tidak mau pakai cara yang main tangkap kan. Kita lewati aja. Maksudnya Rabu kemarin. Saya bilang kok cepat sekali Pak ini ya begitu ya. Lalu kan saya sudah diperiksa Pak. Saksi-saksi sudah diperiksa. Ini kok datang lagi Pak begitu ya. Saya tanya pengacara kan saya tidak ngerti juga saudara. Lah pengacara bilang kasusnya akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Oh begitu. Kemudian saya tanya-tanya pengacara. Kan Julius belum diperiksa. Ya minimal sebagai saksi kan. Belum diperiksa, belum di ini. Ya, tapi katanya ya kalau sulit dilacak tempatnya, tetap saja berdasarkan bukti-bukti yang ada dan saksi ahli, semua sudah diperiksa, juga saksi-saksi, bukti-bukti yang ada, tetap bisa naik ke tingkat penyidikan katanya. Oh begitu Pak. Ya. Kita bisa berbangga kawan. Tapi hampir sampai detik dibacakan Pak MYM, dia belum menerima surat pemberitahuan itu. Bahwa kasus ini sudah meningkat ke penyidikan. Kan belum ada. Harusnya nanti dia dikirim, ini sudah kami lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara ternyata kasus ini naik ke penyidikan. Dia belum menerima. Artinya masih janji atau akan terjadi. Nubuatan ya enggak. Tapi belum terjadi. Kita masih nunggu. Kalau sudah masuk penyidikan bagaimana? Jangan senang dulu. Orang sudah terdakwa pun jangan senang dulu kalian, masih bisa bebas. Saya sudah mengalami, lawan saya itu sudah terdakwa. Hebatnya dia di polisi tidak ditahan, ditangguhkan penahanan, di jaksa ditangguhkan penahanan, di PN juga ditangguhkan penahanan. Luar biasa. Alasan kemanusiaan sakit. Paham nggak? Setelah eksekusi, pas sidang dia menang. Terdakwa menang, tidak dibilang bebas. Boleh katakan bebas lah dibilang putusan itu, bebas. Untung ada pemerintah menyiapkan 2 langkah lagi, kasasi. Nanti PK adalah banding kasasi PK. Karena aku pelapor itu hanya kasasi. Sudah, naiklah kasasi, turun putusan. Terbukti bersalah, dihukum ganjaran 2 tahun. Sampai hari ini tidak dieksekusi kawan. Santai-santai aja kejaksaan itu. Pura-pura nggak tahu.
Itulah kami live dengan si Bobson. Datang orang itu mau eksekusi kawan. Dia pergi ke Medan. Orang yang tadi dikatakannya sakit, keras, bisa pergi ke Medan ketika mau dieksekusi. Gimana jalannya itu kawan? Kalian kira ke Medan itu sejam, 2 jam, 12 jam. Orang sakit itu, apalagi sakitnya macam-macam, jantung lah, kanker, tak apa-apa. Tidak akan mungkin pergi ke Medan itu bisa santai. Gak ada cerita kawan. Paham ya? Sekarang di mana letak salahnya? Karena mereka sudah menelan faktor X. Itu aja yang bisa gue bilang. Kita nggak tahu apa faktor X ini. Ghosting katanya. Hantu belau. Mana ada orang, kalau kau miskin, kau minta penangguhan penahanan, kau masih bisa jalan ke sana kemari. Nggak akan dikasih. Lawan saya ini masih bisa ke mall. Masih bisa pulang kampung, masih bisa ke ladang. Dibilang alasan kemanusiaan ditangguhkan penahanan. Mulai dari tingkat Polres, Kejari, dan PN. Paham gak kalian ngerinya hukum di Indonesia? Sekarang eksekusi, bisa yang tadi sakit kemanusiaan itu tidak peduli kemanusiaan, lari. Pergi berserondok. Tidak tahu entah kemana. Masa nggak sanggup PN melacak itu? Kan ada polisi. Aduh, sudahlah. Indonesia Raya, tanah air beta. Begitu. Hari Rabu kemarin saya datang ke sana. Datang ke Polda. Kemudian kita membuat laporan. Ya. Dan ini berarti kasusnya memang akan naik ke tingkat penyidikan. Entah Julius itu masih bisa dipanggil atau tidak bisa dipanggil. Ya, dia berpindah-pindah alamat. Yang jelas statusnya akan tersangka. Ya. Statusnya akan tersangka. Dan biasanya kata pengacara saya prosedurnya akan dipanggil nanti. Ya, akan dipanggil 1-2 kali tidak datang. Kemudian alamat tidak jelas, dia bisa jadi DPO. Ya. Masuk DPO, daftar pencarian orang. Nah, apa ini tidak jalan, saudara? Ya, jalan Pak, jalan di tempat. Sesekali maju ke depan, sekali jalan tempat lagi maju ke depan. Harusnya dari kemarin Pak, dia itu memang sudah penyidikan, tidak lagi penyelidikan. Di Medan juga sudah gitu katanya, saya dengar data sudah lengkap jadi penyidikan. Sampai sekarang dipanggil-panggil gak datang, selesai saja. Udah penyidikan Pak, jangan terlalu berharap lah Pak. Karena Bapak minoritas. Gak ada ceritanya hukum berlaku itu sama minoritas dengan baik dan benar. Berlaku ya tapi gak baik dan benar. Loh kok kau bilang tidak baik dan benar ya? Sesuai standar. 1 hari ditangkapi semua ya. Mereka juga harus begitu. 1 hari tangkapilah orang itu. Oh dia lari ke Medan, ke Jakarta ya. Kejarlah 1 hari kan bisa naik pesawat. Kenapa mengejar Rudi Simamora bisa? Hanya hitungan jam. Aduh sudahlah kawan. Dilaporkan di Medan. Bukannya langsung ditangkap. Dia kan tidak langsung lari. Ada beberapa bulan, sebulan kok salah aku, hampir 2 minggu, 3 minggu. Baru dia pindah ke Jakarta. Tapi ya sudah, kita bisa apa? Sampai kapanpun kalau begini kita terus penegakan hukumnya, sudahlah kawan. Makanya aku sarankan sama semua orang Kristen, tidak usah lagi kalian membahas-bahas mereka. Biarlah Paul Zhang, orang-orang yang di luar negeri yang membahas. Cuma Paul Zhang ini kadang jelek juga. Gak tahu dia apa istilahnya yang perjuangan itu di otaknya. Wah masuklah zonasi besar-besar. Habis itu digunakannya untuk melonte. Kan gila si Paul Zhang ini. Kurang ajar ya. Tapi ya sudahlah. Nah ini. Masalah AB harus digelar sidang. Kalau tidak sidang berarti polisi melanggar HAM. Memang melanggar HAM. Makanya aku bilang, naikkan dulu apa itu pra-peradilan ya. Loh pra-peradilan kan tidak bisa kalau sudah dibacakan dakwaan. Dakwaan belum ada, belum dikasih. Kan lawak. Ini berkas sudah dilimpahkan ke PN. Tetapi dakwaan belum diserahkan ke pengacara dan terdakwa. Kan aneh, unik yang di Medan ini. Kalau Medan memang daerah, aduh sudahlah. Aku bilang gak taat aturan, enggak juga. Banyak permasalahan di sana itu yang aneh-aneh.
Tapi peningkatan kemajuan hukumnya saya nggak tahu lah bagaimana, ada perubahan ya. Jadi Pak MYM, boleh kamu berbahagia ya. Wah ini akan masuk penyidik. Aduh sudahlah Pak, Bapak terlalu lugu. Tapi semangat bolehlah. Tapi ingat Pak, jaga kesehatan. Karena Bapak kan sudah pasang ring. Jangan terlalu diporsir. Ya. Ketika dia sudah ditetapkan tersangka itu belum bisa kita senang Pak. Kalau dia mengghosting lagi di pengadilan, ngeri, aku sudah alami. Di ghosting pengadilan. Yang terjadi apa? Sandiwara. Sandiwara. Gebrak-gebrak meja biar kelihatan hebat. Aduh, di pengadilan kok gebrak meja. Dari situ kan sudah kelihatan keberpihakan. Yang saya alami. Tapi apa daya kita mau melawan? Uang nggak punya, backing nggak punya. Kita ikuti saja prosedur. Akhirnya dia bebas. Bagaimana kejahatan seperti yang sudah jelas barang bukti, alat bukti bisa bebas. Dan dia tidak bisa menunjukkan deposito itu. Aduh. Diambilnya uang 3,12 miliar. Untuk menutupi jejaknya, dibuatlah itu jadi deposito. Jadi anggota merasa uang kita masih ada deposito. Tetapi ternyata menurut dia uang ini dipinjamkan. Sementara di laporan itu LKSB itu ada namanya posting 150 itu untuk piutang. Kenapa enggak di situ dimasukkan? Kan lawak. Dikiranya deposito sama dengan piutang, mana sama. Ya, itu kan trik dia untuk menghilangkan jejaknya. Ya begitulah kawan. Banyak kasus yang aneh. Kata Itoridi, ada benarnya juga sih. Ini Indonesia. Kita bisa apa? Aduh sudahlah kawan. Kalau mengenai agama ini kasusnya aneh-aneh saja. Biarlah begitu ya. Kita berdoa semoga tahun 2023 ini adalah keadilan bagi minoritas. Ya kalau nggak bersalah ya bebaskan. Kalau nggak ada satu barang bukti pun yang mengarah kepada pelaku yang terdakwa maksudku. Ya bebaskan saja, nggak usah dipaksakan. Kelihatan kita jadi tonton dunia, jadi bodoh kita ditonton dunia. Ditonton pakar-pakar hukum ya. Kalau si Julius bagaimana? Aduh sudahlah kawan, selamat malam lah. Kalau terlalu lambat, dia bisa menghapus semua data. Bahkan channelnya Julius Hidayah Muarad channel pun nanti dia tutup kawan. Percayalah. Yang rugi siapa? Ya orang-orang melaporkan inilah. Tapi ya sudahlah ya. Nah kawan-kawan, karena waktu sudah malam, besok saya mau ujian. Saya cukupkan dulu sekian ya. Kita jumpa esok hari dengan topik yang berbeda. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.